Data Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI mencatat, jumlah investor pasar modal hingga bulan Juni 2026 terus mencatat kinerja impresif. Bahkan jumlah investor nyaris menyentuh angka 29 juta, atau tepatnya 28,96 juta investor. Ya, pemirsa, industri pasar modal hingga kini masih terus menunjukkan kinerja positif, terutama dari jumlah investor. Ya, per Juni 2026 ini tercatat hampir menyentuh 29 juta investor atau tepatnya 28,96 juta investor. Data Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI mencatat, jumlah investor pasar modal hingga bulan Juni 2026 terus mencatat kinerja impresif. Bahkan jumlah investor nyaris menyentuh angka 29 juta, atau tepatnya 28,96 juta investor. Jumlah ini mengalami lonjakan hingga lebih dari 8 juta investor dibandingkan akhir 2025, yang berjumlah 20,3 juta investor. Pertumbuhan jumlah investor pasar modal tersebut tentu menjadi sinyal positif yang menggembirakan, mengingat tantangan yang tengah dialami industri pasar modal, baik dari kondisi geopolitik dan geoekonomi serta domestik. Data tersebut juga menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi di pasar modal masih sangat positif. Namun demikian, tingkat literasi pasar modal hingga saat ini masih perlu ditingkatkan. Hal ini berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK yang diadakan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2025. Di mana untuk literasi industri pasar modal masih di bawah industri perbankan, lembaga pembiayaan dan perasuransian. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, LSP IKEPAMI, di antara capaian dan tantangan di industri pasar modal, kita sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel, ada Ibu Raden Roro Prasetyowati, Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Industri Keuangan Pasar Modal Indonesia atau LSP IKEPAMI. Langsung saja kita sapa ini. Halo Mbak Popi, apa kabar? Halo Mas Pras, alhamdulillah baik. Terima kasih ya sudah hadir kembali begitu di studio IDX Channel, bicara lagi-lagi kalau kita lihat industri pasar modal pertumbuhannya tadi ya luar biasa ya, sekali begitu, hampir menyentuh tipis 29 juta investor. Betul. Ini luar biasa kalau kita sandingkan dengan tahun lalu aja. Ini kan lumayan, ada 8 jutaan orang ya, ataupun betul. investor hanya yang dalam 6 bulan. 6 bulan saja. 6 bulan saja, wow, betul. Berarti kan ini menunjukkan kepercayaan yang makin tinggi dan masih tetap ada begitu dari masyarakat terhadap industri pasar modal kita begitu ya, kan. Betul, setuju. Nah, sekarang lantas kalau kita lihat dengan beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan, menarik berikutnya bagaimana review dari IKEPAMI terlebih dahulu lah terkait dengan jumlah investor tadi begitu yang terus tumbuh signifikan begitu. Baik, jadi Mas Pras mungkin juga teman-teman pemirsa di rumah. Angka 8 hampir 9 juta investor bertumbuh dari Desember 2025 itu sangat luar biasa. Apalagi kalau kita tahu bersama pasar modal Indonesia sejak Maret udah mulai agak goyang-goyang gitu ya. Tapi ternyata itu menunjukkan bahwa fundamental pasar modal Indonesia itu masih sangat kuat. Investor masih percaya untuk berinvestasi. Bahkan mungkin bagi para investor yang sudah memiliki literasi yang cukup baik, sehari-hari seperti ini di mana harga saham turun itu tidak menggetarkan mereka untuk berinvestasi. Ibarat kita bisa beli mobil BYD dengan harga di bawah 100 juta. Itu kan sangat menggoda iman sekali gitu untuk berinvestasi ya gitu. Jadi rasanya pasar modal masih tetap positif sih prospeknya untuk kedepannya. Oke, itu dia dengan tadi terbukti dengan jumlah pertumbuhan investornya ya sudah 28,89 juta. Wow, ini luar biasa sekali. Betul. Tapi kalau kita lihat lagi-lagi tadi sempat disentuh oleh Mbak Popi adalah literasi. Nah, ini dia. Betul. PR sebenarnya hampir di semua industri keuangan di tanah air ya, termasuk di pasar modal. Nah, seperti apa nih literasinya? Baik, kalau kita bicara dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang diadakan oleh OJK di tahun 2025. Betul, literasinya sudah meningkat compare ke 2024. Tapi kalau dibandingkan dengan kakak adik industri lainnya tetap masih di bawah ya. Nah, ini PR banget karena dengan investor yang hampir 29 juta tapi literasinya nggak kenceng. Kok itu kayaknya agak mengerikan ya gitu. Siapa tahu nanti orang bisa salah investasi, salah produk, salah macam-macam. Nah, itu yang mengerikan sebenarnya. Oke, tapi kan kalau bicara mengenai literasi kaitan erat banget nih sama
SDM-nya nih. Betul, betul sosoknya banget. atau mungkin seseorang yang memiliki kemampuan profesionalitas begitu yang paham sekali Betul. tentang industri pasar modal. Nah, Betul. LSPI Kepami di posisi yang mana begitu? Oke, baik. Sesuai dengan visi didirikannya LSPI Kepami, Mas Iya, Pras. LSPI Kepami ini memiliki visi memastikan kompetensi dari sumber daya manusia, terutama yang ada di industri keuangan Oke. pasar modal Indonesia. Iya. Nah, memastikan kompetensi ini agak ngeri-ngeri sedap juga ya, karena berarti kita adalah garda paling belakang untuk memastikan bahwa kalau kompetensinya sesuai, oke, dia terjun ke industri. Tapi kalau tidak, ya mohon maaf, berhenti dulu di situ. Belajar lagi, kita ulang lagi sampai kompetensinya memang betul-betul sudah fit untuk masuk ke industri. Oke, peran Tut Uri Handayani lah ya, bisa dikatakan begitu ya. Bagaimana bisa memberikan pembelajaran, mencetak profesionalitas ataupun profesional-profesional baru Ya. industri pasar modal. Iya. Nah, kalau saat ini mungkin bicara mengenai tadi peran, kemudian kan tadi selain profesionalitas butuh sertifikasi juga dong. Maksudnya menjamin bahwa orang ini profesional begitu. Iya industri betul, pasar itu modal. memastikan kompetensi tadi Betul, ya lewat kompetensinya. sertifikasi Nah, ya. nah itu bagaimana? Adakah skema-skema sertifikasi yang juga mungkin perlu disebarluaskan kepada masyarakat investor ataupun calon investor bahwa kalau mau paham pasar modal atau terjun langsung menjadi pelakunya begitu praktisi pasar modal, Iya. kita harus ada sertifikasi yang dimiliki begitu. Betul, jadi mulai 2025 OJK itu nampaknya banyak mengguyur industri dengan peraturan-peraturan baru. Oh, Salah oke. satunya dengan misalnya pengendalian internal baik di perusahaan efek maupun di manajer investasi. Oke. Nah, menurut saya ini merupakan sebuah langkah yang sangat positif dari regulator untuk memastikan bahwa yang terjun ini harus memiliki sertifikasi A, harus memiliki izin B, harus Oke. memiliki apa lagi. Nah, jadi skema-skema sertifikasi memang yang kita selenggarakan adalah skema sertifikasi yang dianjurkan oleh OJK, dibutuhkan oleh industri karena kami kan merupakan grup usaha dari Bursa Efek Indonesia, kemudian didirikan oleh Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, di mana sertifikasi-sertifikasi yang diselenggarakan itu memang disetujui semuanya oleh OJK. Oke. Nah, mungkin itu salah satu keunggulan kita gitu ya. Nah, kalau terkait dengan izin OJK itu hanya ada 8 sertifikasi dari 16 yang sekarang kita bisa selenggarakan dan Oke. sisa separuhnya lagi memang belum diwajibkan untuk punya izin. Oh, oke. Tapi Iya, diwajibkan untuk dimiliki sertifikasinya oleh OJK. Contoh, iya. contoh misalnya di POJK 13 tahun 2025 itu OJK mencaratkan bahwa untuk manajemen risiko wajib memiliki izin WPPE atau WPEE dan sertifikasi manajemen risiko. Oke. Nah, Iya, jadi iya. sedetail itu OJK. Mungkin kalau kita nyenggol-nyenggol dikit sama finfluencer, Baik. pegiat media sosial kalau istilahnya di POJK. Iya, Nah, ini seru nih. Itu wajib memiliki izin WPPE atau WPEE, sertifikasi penasihat investasi dan macam-macam lainnya gitu. Jadi itu dia. dia. Yang menarik dicermati siapa mitranya nanti untuk LSP Kepami ini juga melakukan sertifikasi pasar modal, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan Baik. jeda dulu sebentar ya. Jeda Mbak dulu Popi ya. Baik, baik. Dan pemirsa Silakan. tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan LSP Kepami. Begitu bicara mengenai pentingnya sertifikasi, profesionalitas yang harus tetap dijaga di industri pasar modal melalui tadi yang dijaga adalah sertifikasi profesionalitas yang harus dimiliki. Nah, kalau kita bicara mitra dari LSPI Kepami untuk melakukan sertifikasi pasar modal ini siapa saja? Apakah berdiri sendiri atau memang harus bekerja sama ataupun menjalin kemitraan dengan pihak lain nih, Mbak Baik, Popi? jadi kita kembali ke persyaratan dasar siapa saja yang boleh ikut sertifikasi. Oke. Basically ada 2 syaratnya pesertanya. Yang pertama adalah memang orang-orang yang sudah ada di industri sehingga dia punya rekam jejak pekerjaannya dan itu kemudian dimasukkan ke kami untuk diuji, itu boleh tidak melewati pelatihan. Oke. Tapi kalau dia tidak punya rekam jejak, otomatis dia harus ikut pelatihan dulu baru bisa diuji oleh LSP Kepami. Nah,
Dengan demikian maka ekosistem utama atau mitra utama dari LSP IKA-PAMI adalah lembaga pelatihan, dan itu lembaga pelatihannya tersebar, alhamdulillah sudah tersebar di seluruh Indonesia, sudah ada 52 mitra lembaga, dan itu juga mereka bisa bersifat sebagai tempat uji kompetensi atau testing center. Oke. Jadi siapapun sekarang bisa ujian dimanapun, nggak perlu ke Jakarta. Nggak harus ke Jakarta. Betul. Wow. Itu kerjasamanya dengan siapa? Akademi, universitas, begitu, perguruan tinggi atau ada lembaga pelatihan itu dari 52 itu perguruan tingginya 24. Oh, cukup banyak berarti ya. Jadi sisanya adalah lembaga pelatihan yang memang menyelenggarakan lembaga pelatihan dan bukan perguruan tinggi. Oke, karena kita tahu ada kerjasama juga kan universitas ataupun perguruan tinggi dengan adanya galeri investasi begitu ya. Betul. Itu dimungkinkan, tapi hanya 24 dari 52 tadi. Oh, oke. Nah, kalau kita lihat dari sisi persyaratannya. Nah, kalau memang tadi siapa saja yang boleh begitu. Kemudian syarat yang harus dimiliki, misal saya mau ikut gitu. Oke, gimana boleh. tuh? Boleh banget. Boleh banget. Jadi paling enggak itu lulus SMK. Kalau lulus SMK plus punya pengalaman untuk bekerja di industri keuangan tuh minimal setahun atau 2 tahun tergantung skemanya. Tapi minimal kalau ikut sertifikasi tuh ada yang semester 5 sudah boleh ikut kok. Oh iya, semester 5. Semester 5 sudah boleh ikut gitu. Jadi rasanya terbuka untuk umum. Tapi harus ikut pelatihan dulu ya, gitu. Message-nya adalah itu gitu. Penting berarti memang pelatihan karena dasarnya di situ ya. Untuk bisa menyerap ilmu-ilmu yang ada dulu ya. Baru ikut sertifikasi. Oke. Nah, kalau misalnya tadi ada persyaratan yang mengambil program profesi. Nah, kalau yang sertifikasi tertentu, misalnya ada kelas sertifikasi lainnya misalnya begitu daripada yang umum, itu ada nggak sih? Maksudnya apakah yang kita selenggarakan di luar keuangan pasar modal? Rasanya saat ini karena nama kita adalah LSP Industri Keuangan Pasar Modal. Saat ini kita beroperasi hanya di ruang lingkup keuangan pasar modal dengan skema-skema keuangan pasar modal yang sudah di-approve oleh OJK. Nah, kalau bicara mengenai gambaran sertifikasi yang dibutuhkannya sendiri, seperti apa nih di industri keuangan dan pasar modal yang tadi sudah memang domainnya dari LSP IKA-PAMI? Kalau domainnya kita itu rasanya untuk menerbitkan atau mengajukan izin bagi skema sertifikasi yang baru misalnya gitu, kita selalu berkonsultasi dengan baik dengan OJK sebagai induk industri maupun dengan BNSP sebagai induk licensingnya gitu. Nah, jadi dengan diskusi ini kita mendapat arahan dari OJK. Kita keluarin ya POJK, misalnya kita ambil contoh POJK 13 nomor 2025. Di situ memutuskan atau menyiratkan ada harus memiliki sertifikasi risk management. Jadi harus ada loh sertifikasi risk management di IKA-PAMI. Jadi yang kita provide itu memang yang dibutuhkan industri, yang memang disebutkan di POJK sesuai dengan arahan OJK gitu. Jadi itu yang menjadi rasanya kekuatan ya dari LSP IKA-PAMI. Nah, kalau pesertanya sendiri begitu yang untuk sertifikasi itu semuanya memang dari lingkup pasar modal atau bisa di luar dari lingkup pasar modal? Tapi tahan dulu jawabannya. Kita akan break lagi sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Nah, kalau kita bicara mengenai peserta sertifikasi tadi dengan beragam persyaratan yang sudah dimiliki, kemudian apakah memang ini hanya lagi-lagi nih, apakah memang dari industri pasar modal aja yang boleh ikut begitu, atau mungkin di luar dari industri pasar modalnya pun juga boleh begitu? Saat ini yang ikut itu dari industri pasar modal mungkin cuma sekitar 40-50%, Mas. Oh, malah setengahnya? Malah setengahnya. Sisanya itu dari luar pasar modal. Kalau kita bicara industri keuangan, dari banking, dari insurance, itu ikut. Karena memang ada kebutuhan yang terkait POJK juga yang ada di industri mereka. Di luar dari industri keuangan, ini menariknya itu mahasiswa.
dosen, bahkan mahasiswanya pun tidak jurusan ekonomi. Wow. Ada yang hukum, ada yang sastra Jawa malah gitu. Itu antusias untuk belajar. Oke. Dan ada lagi influencer misalnya kalau kita punya sertifikasi penasehat investasi, itu influencer yang memang diwajibkan untuk memiliki sertifikat tersebut ikut sertifikasi di tempat kita. Oke. Kemudian ada juga dokter. Wow. Oh, aneka profesi ya? Aneka profesi ikut Oke. karena pasar modal rasanya bukan milik orang-orang ekonomi, bukan itu milik dia. pasar modal aja. Betul. Nah, itu mungkin kembali ke investor-investor yang tadi ya gitu. Itu menunjukkan pasar modal Indonesia milik rakyat Indonesia, Betul, begitu ya? betul sekali. Semua profesi siapapun kalau memang ingin tahu, ingin belajar, bisa. Tersertifikasi pun bisa dengan mudah gitu. Bahkan kalau misalnya untuk sertifikasi yang wajib milik wajib punya izin OJK pun juga mereka setelah tersertifikasi mereka mengajukan izin ke OJK. Jadi izin OJK pun juga bukan milik orang tertentu saja, buat siapa aja bisa. Nah ini dia bicara mengenai tadi proses pelatihan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, asesornya nih gimana? Oke, asesor berarti kan orang-orang yang memastikan kompetensi orang-orang ini gitu, peserta ini gitu. Kami saat ini sudah memiliki 87 asesor untuk menangani 16 skema sertifikasi yang saat ini ada di kita dan itu juga tersebar di seluruh Indonesia. Jadi insya Allah sih makin mudah, makin tidak eksklusif untuk memiliki sertifikasi dan makin dibutuhkan ya orang-orang yang seperti ini. Betul, akses makin terjangkau, informasi juga semakin masif begitu. Itu yang menjadi salah satu ya. Industri pasar modal ini sekarang pertumbuhannya luar biasa sekali begitu. Tapi karena literasinya yang masih memang rendah. itu dia. Itu PR-nya. IKEPAMI juga berarti nanti ya. Betul. Itu PR-nya. Nah ini kalau kita bicara dengan informasi yang tadi sudah disampaikan, asesor juga sudah diberikan. Kan biasanya juga udah ada pelatihan, ada wisudanya juga dong. Oh iya bener Kan ya. biasanya ada pelatihannya. Ujian juga, kemudian ada wisuda juga nggak sih? Alhamdulillah April kemarin kita menyelenggarakan wisuda pertama karena kita sudah memiliki lulusan lebih dari 5.000 orang. 5.000 orang? 5.000 orang. Jadi semuanya waktu itu kami undang hadir di Main Hall Bursa Efek Indonesia. Menyelenggarakan wisuda dihadiri oleh OJK, dihadiri oleh BNSP, dan dihadiri oleh Bursa Efek Indonesia, KSEI dan KEPEI. Juga oleh pemilik saham, maksudnya untuk pemegang saham juga ya. Gitu, itu semua kami undang untuk hadir. Nah terkait dengan tema kita capaian dan tantangan dari industri pasar modal dari keberadaan IKEPAMI sendiri, lantas tantangan yang masih dihadapi, kemudian sudah disiapkan mitigasinya tuh di bagian yang mana nih, yang mungkin bottleneck yang harus dipecahkan juga begitu. Oke, tantangan buat kami itu adalah arus informasi, Mas. Arus informasi dalam arti kami harus menyebarluaskan bahwa siapapun yang akan terjun ke industri keuangan, tidak hanya pasar modal, itu wajib tersertifikasi. Sertifikasinya itu ada apa aja. Untuk digunakan untuk jabatan yang seperti apa. Nah, itu dia tuh. diseminasi informasi ini yang saat ini masih menjadi tantangan utama karena kami nggak mungkin cuma ngobrol di seminar, di webinar, itu kan cakupannya kecil ya. Nah, makin banyak orang yang tahu, makin banyak orang yang tersertifikasi. Harapannya tenaga-tenaga yang nanti dapat meningkatkan literasi di Indonesia itu bisa meningkat. Jadi at the end literasinya juga pasti nanti meningkat. Berarti tadi dengan keberadaan dan kehadiran 5.000 lulusan. Sekarang udah 6.000. Sekarang sudah 6.000 lulusan dari IKEPAMI dengan sertifikasi profesionalnya tadi. Ini yang diharapkan menjadi garda terdepan lagi ya. Amin. Untuk bisa menyebarluaskan informasi tadi begitu sehingga plus meningkatkan literasi ya. Literasi itu sudah tentu. Betul. Nah itu dia, dengan capaian kemudian upaya-upaya yang sudah dilakukan, seberapa jauh nanti optimisme dari IKEPAMI sendiri ke depan? IKEPAMI ini baru berdiri dari baru beroperasi 2024 Agustus. Ke Agustus 2026. Kami masih baby banget, masih belajar jalan. Tapi dengan pencapaian
6.000 lulusan di 2 tahun pertama. Ya. Kami sangat optimis setahun 2 tahun yang akan datang kami bisa berkembang lebih pesat. Betul. Kami tidak hanya berhenti sampai di skema sertifikasi yang sekarang karena masih banyak loh sertifikasi-sertifikasi lain yang di state di POJK yang kami belum punya. Oke. Jadi kami membutuhkan juga dukungan dari OJK, kemudian dari BNSP, dari industri Iya, iya. untuk bisa mewujudkan ini semua buat pasar modal Indonesia Betul, pastinya. apalagi dengan jumlah investor yang terus bertambah tadi hampir 29 juta ini kan harus dikawal. Iya, nggak boleh literasinya. pincang kan Nggak boleh ini, pincang, benar. Jadi mereka benar. benar-benar paham risiko berinvestasi juga Betul, begitu ya. Jadi betul. mereka benar-benar siap pada saat memang mereka menjadi investornya ataupun pelaku di industri pasar modalnya sendiri Betul begitu sekali, ya. Baik, betul. Topi, itu dia informasi yang sudah disampaikan, ini tentu menjadi insight yang menarik buat pemirsa iDirectional ya, terkait dengan sertifikasi ini juga menjadi suatu modal yang utama juga nih kalau kita ingin memahami lebih jauh terkait dengan industri pasar modal ataupun saat kita ingin berinvestasi di dalamnya. Mbak Popi, terima kasih banyak ya Terima atas kasih kehadiran juga. dan informasi yang diberikan Senang bisa kepada hadir di pemirsa. Adik Channel kembali. Oke.